Nian memasuki pertandingan PK dengan tahu semua orang mengira dia akan kalah. Bagaimanapun juga, Wei adalah berserker level 3, sedangkan Nian hanyalah pencuri level 2. Bahkan Tang khawatir karena medan pertempurannya adalah padang rumput yang luas, tempat di mana kemampuan siluman seorang pencuri bisa dengan mudah terungkap. Tapi Nian tetap tenang. Saat pertarungan dimulai, dia menghilang dalam mode siluman, memaksa Wei untuk mencarinya melalui pergerakan rumput. Wei mengira dia bisa membaca posisi Nian, tapi Nian menggunakan angin itu sendiri untuk menyembunyikan pergerakannya. Tepat ketika Wei yakin dia telah menemukannya, Nian muncul di belakangnya dan menyerang lebih dulu. Wei panik dan melepaskan jurus-jurus kuat untuk memaksanya menjauh, tapi Nian sudah menghitung setiap gerakannya. Dia tahu waktu serangan Wei, jeda jurusnya, dan bahkan saat pertahanannya akan terbuka. Lalu Wei melancarkan tebasan api mematikan, mencoba mengakhiri pertarungan dengan satu serangan telak. Bukannya mundur, Nian menerima serangan itu secara langsung dan terus bergerak maju. Wei menyerang lagi, yakin bahwa kemenangan akhirnya menjadi miliknya. Tapi sebelum dia bisa mendaratkan pukulan terakhir, Nian menghindar dengan kecepatan mengerikan dan menyerang lebih dulu, menguras habis nyawa Wei. Di depan semua orang, pencuri yang disebut lebih lemah itu mengalahkan berserker yang lebih kuat, membuktikan bahwa Nian bukan lagi orang yang sama, yang biasa mereka pandang rendah. Tapi perubahannya dimulai dengan kematian saat Nian menembak mati direktur sebuah konglomerat besar, Cao Shu, tepat di depan para pengawalnya. Tanpa ragu-ragu, para penjaga memberondongnya dengan peluru. Tapi saat Yan jatuh ke tanah, tidak ada rasa penyesalan sama sekali dalam dirinya karena dia tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Faktanya, dia senang bahwa di dunia ini, semua orang akan mati sekali, dan hanya itu saja. Jan menghela napas lega karena bahkan setelah semua kekayaan yang dimiliki Cao, itu tetap tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Dengan napas terakhir ini, Jan merentangkan tangannya ke udara dan dengan bangga menyatakan bahwa dia telah membalaskan dendam ayah dan ibunya. Namun, dia benci kenyataan bahwa hidup begitu tidak adil baginya dan dia selalu berada di pihak yang kalah. Dia mencoba untuk tetap hidup sebisa mungkin karena dia tidak siap untuk menyerah apapun yang terjadi. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap dan sebelum dia menyadarinya, dia membuka matanya di tempat tidurnya. Yan bangun dengan kaget, memegangi dadanya dengan bingung karena dia ingat ditembak mati oleh pengawal Cao. Jan melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di kamar tempat dia tinggal saat masih menjadi mahasiswa, dan saat itulah dia sadar bahwa dia mungkin telah terlahir kembali ke masa lalu. Diputar di TV. Yang berada di seberang ruangan adalah sebuah iklan tentang game online virtual immersif yang dikenal sebagai Conviction. Rupanya, Conviction baru saja membuka servernya. Dan dengan ini, Jan mengonfirmasi bahwa dia telah kembali ke masa lalu. Jan berjalan ke mejanya dan mengambil sebuah potret dari sana. Dan ini adalah foto yang menampilkan dirinya dan orang tuanya. Foto itu diambil saat orang tuanya berbisnis plutonium logam di perbatasan. Logam plutonium adalah bahan strategis penting yang dibeli oleh negara dengan harga ratusan kali lipat menghasilkan banyak uang bagi keluarganya. Kemudian, ayahnya membuka perusahaan peleburan logam dan keluarganya dengan cepat menjadi kaya raya. Namun, ini tidak berlangsung lama karena di tahun Yan berusia 25 tahun, dia juga merasakan pembalasan dari Shihong Financial Group. Rupanya, kerabat dan teman yang dipercaya ayahnya disuap oleh Cao dengan sejumlah besar uang, mereka akhirnya mengkhianati ayahnya. Hal ini menyebabkan perusahaan mengalami kemunduran besar yang berujung pada kebangkrutan. Pada akhirnya, ayahnya mengakhiri hidupnya sendiri dan ibunya juga jatuh sakit yang menyebabkan kematiannya. Karena latar belakangnya yang kaya, Jan malas dan tidak bisa melakukan apa-apa, jadi dia hanya punya satu pilihan, yaitu mati bersama Cao yang telah menghancurkannya. Namun, sekarang setelah dia diberi kesempatan untuk memulai kembali, dia bertekad untuk tidak kehilangan apapun lagi. Berbicara tentang Conviction, ini adalah game holografik lintas era yang mengubah dunia, dan beberapa grup keuangan akhirnya memasuki game ini di tahun-tahun berikutnya. South Financial Group juga memulai kebangkitannya dari game ini. Pada dasarnya, Conviction menjadi dunia kedua bagi umat manusia, dan di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pencuri level 180. Jan memeriksa ponselnya dan menyadari bahwa itu tanggal 25,07,225, yang berarti Conviction baru dibuka selama 7 hari. Dengan ini, Jan menyadari bahwa masih ada waktu untuknya karena saat ini, level tertinggi di papan peringkat game seharusnya baru level 5. Karena dia memiliki ingatan dari kehidupan masa lalunya, dia yakin bisa melampaui siapapun yang ada di puncak, yang berarti ini adalah kesempatan terbesarnya untuk membalikkan keadaan dari situasi yang putus asa. Jan ingat bahwa pada saat ini, dia masih memiliki beberapa tabungan yang cukup untuk membeli helm game level terendah.
Saat Jan bersiap meninggalkan rumah, yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana dia akan membalas Sal karena telah menghancurkan keluarganya dan mengubah semua yang telah terjadi. Malamnya, Jan pulang ke rumah dengan helm game dan tanpa ragu, dia memakai helm itu. Helm itu bersinkronisasi dengan otaknya, dan dia segera masuk ke Conviction. Di menu level awal, dia diminta untuk memilih negaranya. Pada dasarnya, Conviction dibagi menjadi 3 faksi. Faksi Cahaya Baik yang taat hukum terdiri dari Kekaisaran Greenland dan Kekaisaran Saturnus. Kekaisaran Greenland adalah kekaisaran manusia yang diperintah oleh Dewan Tetua, dan Kekaisaran Saturnus adalah negara aliansi suku yang terdiri dari kurcaci, manusia buas, dan elf. Faksi kegelapan jahat yang taat hukum, di sisi lain, terdiri dari suku keturunan iblis, suku mayat, hidup di bawah kediktatoran seorang kepala suku. Adapun orang-orang yang cinta damai, mereka dapat memilih suku raksasa dari faksi netral baik yang taat hukum. Setelah bertahun-tahun memainkan game ini sampai mati, Jan tahu seluk-beluk semua jurus dan misi kelas pencuri angin. Jadi dia percaya bahwa memilih pencuri lagi akan memungkinkannya untuk memanfaatkan keuntungan terbesar dari menghidupkan kembali hidupnya. Setelah memilih kelas pencuri, dia akan dilahirkan di Kekaisaran Greenland dan dia diminta untuk menamai karakternya. Jan memilih namanya sendiri, yang juga diterjemahkan menjadi Nirvana Flame di dalam game. Jan segera menemukan dirinya di kota Carol, yang merupakan ibu kota Kekaisaran Greenland. Jan memeriksa statistiknya, yang masih sangat rendah, tapi dia tidak khawatir karena dia tahu segalanya. Jan segera mengalokasikan poin yang diberikan kepadanya, dan dia menempatkannya pada kekuatan dan kelincahan. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia salah mengalokasikan poin yang membuatnya kehilangan banyak waktu untuk menaikkan level. Namun, kali ini, dia bertekad untuk tidak menempuh jalan yang salah. Di tengah kota terdapat titik teleportasi Carol yang dapat memindahkan seseorang ke berbagai kota, kota kecil, dan desa. Berdiri di dekat titik teleportasi adalah seorang pria yang mengiklankan belati kerennya yang hanya berharga 2 koin tembaga. Jan ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia membuat kesalahan dengan membeli salah satu belati sebelum kemudian menyadari bahwa dia telah ditipu, tapi dia tidak bisa jatuh ke dalam perangkap yang sama lagi karena dia ingat cara kerjanya. Jan kemudian berjalan menghampiri seorang paladin penjaga kekaisaran level 3 yang sedang menjual buku siluman seharga 6 koin tembaga. Kebanyakan orang berpaling dari pria itu dengan mengatakan 6 koin tembaga terlalu mahal untuk membeli buku siluman, tapi Jan sangat tertarik dengan buku itu. Dia berjalan menghampiri pria itu untuk menanyakan harga buku tersebut. Rupanya, siluman adalah jurus dasar yang kuat untuk pencuri di awal permainan, yang berarti itu cukup penting baginya. Menurut pengalaman di kehidupan sebelumnya, sepertinya ada peti tersembunyi di zona monster kucing liar di kota Trek. Jurus di dalam kotak itu dapat sangat membantunya mempercepat kenaikan levelnya. Karena ini adalah zona monster level 5, dan sebagian besar pemain masih level 2 hingga 3, seharusnya belum ada yang pergi ke sana. Jan kemudian membuat kesepakatan dengan pria itu, menyuruhnya untuk memberikan buku itu secara gratis. Dan sebagai imbalannya, dia akan memberitahunya di mana harus mendapatkan lebih dari selusin jurus siluman dalam 1 hari. Pria itu tidak percaya dan menyimpulkan bahwa Jan mencoba menipunya, tetapi Jan memutuskan untuk membuktikan dirinya. Jan mendesaknya untuk tenang sambil memberitahunya bahwa dia cukup yakin dia mendapatkan buku-buku siluman itu dari syaman yang gugur di town. Pria itu kaget saat mendengar ini, dan dia bertanya pada Jan bagaimana dia bisa tahu. Jan melanjutkan dengan mengungkapkan koordinat yang tepat, dan ini semakin mengejutkan pria itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah itu benar, dan dia bisa mendapatkan lebih dari selusin buku jurus dalam 1 hari. Setelah mempertimbangkan imbalannya, dia memutuskan untuk memberikan buku itu kepada Jan, mengatakan dia bisa dengan mudah mendapatkan 3 lagi nanti. Dan tanpa ragu, dia menukarkan buku itu dengan Jan. Jan terkesan dengan betapa terus terangnya dia. Dan karena ini, dia memberitahukan koordinat pasti kemana dia harus pergi. Pria itu meyakinkan Jan bahwa dia akan segera ke sana, dan Jan memberitahunya bahwa dia mungkin akan mendapatkan jurus persepsi burung hantu malam di sana, jadi dia tidak perlu ragu untuk mengirimkannya 1. Pria itu meyakinkan Jan bahwa selama klaimnya terbukti, dia akan mengirimkan jurus-jurus itu kepadanya begitu didapatkan. Setelah kepergian pria itu, Jan juga memutuskan untuk menuju ke kota Trek di mana dia bisa membuka peti tersembunyi. Setibanya di kota, dia menyerap buku siluman untuk mempelajarinya. Ini adalah jurus yang memungkinkannya memasuki kondisi menyembunyikan kehadiran, membuatnya lebih sulit dideteksi. Semakin tinggi level musuh, semakin mudah kehadirannya ditemukan. Setelah mempelajari jurus itu, Yan mengaktifkan mode siluman dan melesat keluar kota. Dia langsung menuju ke zona kucing liar, di mana ada monster kucing dengan level antara 2 hingga 5. Di puncak pohon ada sebuah peti tersembunyi yang merupakan target Jan. Rupanya, peti dalam game berkisar dari peti putih, perak, emas, emas gelap, hingga legendaris.
Semakin tinggi peringkat peti, semakin baik barang di dalamnya. Ternyata item dalam peti sudah ditentukan, dan begitu seseorang mengambil peti itu akan menghilang. Peti yang diincar Jan adalah peti perak. Dan meskipun berada di zona level 5, yang sulit untuk ditantang oleh level 0 sepertinya, dia cukup yakin tidak akan kehilangan pengalaman atau peralatan jika mati. Sebelum masuk lebih jauh ke zona monster, Jan mengaktifkan mode siluman dan melesat melewati para monster. Saat dia berlari melewati para monster, dia tahu dia harus berhati-hati karena stealth-nya saat ini hanya bisa bertahan selama 2 menit. Dan mengingat fakta bahwa membuka peti juga membutuhkan waktu, dia menyadari bahwa kecepatannya harus yang terbaik. Pada saat yang sama, dia tidak boleh mendekat ke monster kucing karena akan mudah untuk mendeteksinya. Setelah berusaha sekuat tenaga bermanuver di sekitar para kucing, dia akhirnya sampai ke tempat peti itu berada dan dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang saat membuka peti karena stealth-nya bisa hilang kapan saja. 27 detik kemudian, peti itu terbuka dan Jan mengambil item di dalam peti yaitu sebuah buku skill, Vital Strike. Ternyata ini adalah skill yang memberikan lebih banyak tingkat kematian saat menyerang titik vital musuh. Adapun atribut skillnya saat mengenai titik vital akan menghasilkan 150% damage dan cooldown-nya 30 detik. Namun, ini terbatas pada kelas tertentu, seperti kelas pencuri, prajurit, dan paladin. Dengan ini, Jan percaya bahwa jalannya menuju puncak sudah terjamin. Jan senang mendapatkan skill seperti itu karena bisa dipelajari di level 0, yang berarti kesulitan naik level di awal permainan akan berkurang setengahnya. Tanpa membuang waktu, dia mempelajari skill itu dan saat itu juga stealth-nya menghilang yang langsung membuat para kucing waspada. Namun, Jan tidak terlalu peduli dan dia terjun bebas langsung ke tangan para kucing sambil berterima kasih karena telah menjaga peti harta karun untuknya. Ternyata, sekali pemain mati di Conviction, mereka akan kehilangan experience dan equipment mereka. Tapi karena dia saat ini adalah pemain level 0 dan hanya mengenakan set standar pemula, tidak akan ada yang terjadi padanya jika dia mati. Begitu dia mencapai tanah, dia dicabik-cabik dan dia mendapat notifikasi kematiannya menyebabkannya menjatuhkan sepasang sarung tangan standar pemula. Namun, dia diteleportasi kembali ke kota terdekat, yaitu Tracktown. Jan tersenyum sambil menggoda game karena memberinya pengiriman ekspres gratis kembali ke kota. Dengan Vital Strike di tangan, Jan merasa inilah saatnya dia memulai fase kedua untuk menaikkan levelnya. Ternyata, langkah kedua dari rencana itu membutuhkan 20 koin tembaga. Tetapi setiap akun yang baru dibuat hanya dimulai dengan 10 koin tembaga. Jadi dia harus mencari uang dulu. Dari ingatannya, dia ingat bahwa dia bisa menerima quest NPC tersembunyi di kota. Jan kemudian menuju ke seorang NPC pemburu untuk menerima quest mengumpulkan tengkorak tikus raksasa abu-abu perak. Setelah ini, dia berbicara dengan seorang petani untuk menerima quest membunuh 50 tikus raksasa abu-abu perak. Setelah menerima 2 quest berturut-turut, dia memicu quest tersembunyi dari apoteker Ore. Jan senang dengan dirinya sendiri karena ini adalah rahasia yang hanya dia yang tahu. Dia menerima quest tersembunyi itu, yaitu mengumpulkan 21 ekor tikus raksasa abu-abu perak, dan Jan segera pergi untuk menghadapi tikus-tikus itu. Dia tanpa ampun menebas tikus-tikus, dan salah satunya bahkan menjatuhkan item, yaitu sepasang pelindung kaki dari kulit yang kuat. Jan tersenyum karena dia bisa menjual pelindung kaki itu untuk mendapatkan uang tunai. Setelah 1 jam menebas tikus raksasa level 1, Jan akhirnya menyelesaikan quest dari ketiga NPC tersebut. Dia mendapatkan 34 koin tembaga dan 3 ramuan pemulihan instan dasar. Jan terpesona dengan ini, karena dia tidak menyangka quest tersembunyi akan memberikan hadiah besar seperti ramuan pemulihan instan. Tanpa membuang waktu, dia mendaftarkan pelindung kaki di pasar lelang. Setelah ini, dia memutuskan untuk pergi ke toko senjata dan dia disambut dengan senang hati oleh petugas toko yang menanyakan apakah ada yang dia butuhkan. Jan memberitahu petugas bahwa yang dibutuhkan adalah busur silang yang dapat digunakan di level 0 dan memiliki 3 poin serangan atau lebih tinggi dengan jangkauan 12 poin atau lebih tinggi. Dia menambahkan bahwa harganya tidak boleh melebihi 40 koin tembaga dan orang itu segera mengeluarkan busur silang terbaik yang dia miliki yang mampu menembak dengan cepat. Busur silang itu dilengkapi dengan efek 3 tembakan, ditambah 5 poin serangan. Meskipun kecepatan tembaknya hanya 8, efek tembakan cepat memungkinkan kecepatan tembaknya naik hingga 15 poin. Jangkauannya juga 30 yard dan harganya 35 koin tembaga. Tanpa berdebat, Jan setuju untuk mengambil busur silang itu, dan dia meminta petugas untuk memberinya 9 kantong anak panah busur silang inferior dengan 1000 anak panah per kantong. Pada akhirnya, dia menghabiskan 44 koin tembaga, dan setelah kesepakatan selesai, dia keluar dari toko, meninggalkan senyum lebar di wajah penjual. Setelah dia membeli barang-barang ini, Jan percaya sudah waktunya untuk menuju ke zona Monster Bison, dan ternyata Monster Bison adalah monster level 8.
Bahkan orang yang menduduki peringkat pertama di papan peringkat pun tidak bisa menghadapi para bison, apalagi berurusan dengan pemimpin yang lebih kuat di antara monster bison. Ternyata setiap pemimpin adalah monster langka di dalam game. Namun, dengan ingatan dari kehidupan masa lalunya, Jan yakin bisa membunuh pemimpin bison meskipun ada perbedaan level. Beberapa saat kemudian, Jan sampai di zona monster bison dan dia mendarat di sebuah tebing. Dia menempatkan dirinya di antara tebing, yang merupakan tempat yang dia inginkan. Dia segera menemukan pemimpin bison yang memiliki 300 haspi. Untungnya, jaraknya pas dalam jangkauan busur silang. Jan tidak ragu-ragu saat dia menembakkan 3 tembakan ke pemimpin bison. 2 anak panah meleset, tetapi 1 mengenai sasaran, dan itu mengurangi 1 HP dari nyawa bison. Nyawa bison turun menjadi 299, tetapi Jan telah berhasil membuat bison itu marah. Jan menyadari bahwa dia hanya bisa memberikan 1 damage per serangan berkat perbedaan level antara dia dan bison. Namun, dia tidak khawatir karena dia membawa 9.000 anak panah busur silang sehingga dia bisa mengalahkan bison itu sampai mati. Jan terus menembaki bison, beberapa tembakannya meleset sementara beberapa mengenai sasaran. Bison itu dengan marah menyerang lokasi Jan dan mencoba untuk mencapai Jan, tetapi gagal. Ia mulai membenturkan kepalanya ke batu, tetapi Jan terus menembakinya sambil mendesaknya untuk menyerah karena tempat dia berdiri saat ini adalah medan bug yang akan dikonfirmasi nanti di masa depan, jadi bison tidak punya cara untuk menyerangnya. 3 jam kemudian, Jan telah menggunakan 4.000 anak panah dan bison itu masih tetap berdiri meskipun sekarang hampir mati. Jan tidak menyerah dan dia menembakkan lebih banyak tembakan untuk akhirnya mengambil nyawa bison itu. Berkat ini, dia memperoleh lebih dari 8.000 poin experience dan dia naik ke level 2. Jan terkesan dengan jumlah poin experience yang diberikan kepadanya, yang merupakan bukti bahwa membunuh monster di atas levelnya memberikan banyak experience. Jan kemudian berjalan ke tempat dia membunuh bison untuk melihat apa yang dijatuhkannya, dan setelah menilainya, dia menyadari bahwa itu adalah belati tingkat perunggu. Dia juga mendapatkan 5 koin tembaga, tetapi dia tidak dapat melihat atribut belati itu. Ternyata equipment dalam game dibagi menjadi gear papan tulis, tingkat perunggu, tingkat perak, tingkat emas, dan tingkat legendaris. Karena jumlah monster langka seperti tingkat pemimpin, sub-pemimpin, elit, dan tingkat lord dalam game sangat kecil, hanya sekitar 1 dari 1.000 yang menjatuhkan equipment dengan atribut yang membuat setiap bagian sangat berharga. Untuk senjata tingkat perunggu, mereka memiliki serangan sekitar 20% lebih tinggi dari senjata biasa, dan mereka membawa atribut tambahan. Jan menyadari bahwa pemimpin bison seharusnya menjatuhkan equipment level 5, yang berarti harga belati perunggu itu setidaknya 3 koin perak atau lebih. Meskipun begitu, dia tahu dia masih perlu mengidentifikasinya untuk melihat atribut spesifiknya terlebih dahulu. Saat itu, dia mendapat notifikasi yang memberitahunya bahwa pelindung kaki yang dia jual telah terjual seharga 8 koin tembaga. Selain itu, orang yang sebelumnya memberinya buku stealth, Flying Stone, meminta untuk bertemu dengannya. Jan setuju untuk berbicara dengannya, dan orang itu berteriak kegirangan, berbicara tentang betapa benarnya Jan, karena ketika dia pergi ke koordinat yang dia berikan, itu seperti yang dia katakan. Dia mengungkapkan bahwa 2 buku stealth telah jatuh, dan kecepatan levelingnya setengah lebih cepat dari sebelumnya. Orang itu bertanya pada Jan apakah dia tidak terlalu murah hati dengan informasi yang dia berikan, dan Jan memberitahunya untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia mengingatkannya untuk mengiriminya salinan skill persepsi burung hantu malam saat itu jatuh, dan orang itu meyakinkannya bahwa dia akan melakukannya saat itu juga. Dia kemudian bertanya pada Jan bagaimana dia tahu semua ini, dan Jan menjawab bahwa dia pernah memainkan sebuah akun sebelumnya, menghapusnya, lalu membuat ulang sebagai pencuri. Orang itu terpesona dengan ini, dan dia menyimpulkan bahwa akun Jan sebelumnya setidaknya berada di level ahli. Orang itu kemudian bertanya pada Jan apakah dia pernah menjalankan dungeon perkemahan dukun yang jatuh di akun sebelumnya, karena timnya telah mencoba menjalankan dungeon itu beberapa kali tetapi telah dihancurkan habis-habisan. Faktanya, mereka hampir kehilangan semua poin experience dan gear mereka. Jan setuju untuk mengajarinya, tetapi memberitahunya bahwa harga strategi panduan lengkap adalah 2 koin perak yang tidak dapat ditawar. Orang itu terpaksa bertanya lagi apakah Jan serius ada panduan untuk dungeon itu, dan Jan menjawab ya. Flying Stone bersinar gembira, meyakinkan Jan bahwa dia akan meyakinkan kapten mereka untuk membayar 2 koin perak. Setelah pertemuan dengan Flying Stone, Jan menuju ke Tracktown untuk mengidentifikasi belati yang dia dapatkan. Dia menuju ke seorang penilai yang bertanya apa yang perlu dia identifikasi, dan Jan menunjukkan belati itu padanya. Penilai memberitahu Jan bahwa ini akan memakan biaya 10 koin tembaga, dan ini mengejutkan Jan.
Pada dasarnya, biaya identifikasi dari NPC dalam game biasanya 5% dari harga daur ulang item dan harga pasar biasanya 6 kali lebih tinggi dari ini. Ini pada dasarnya berarti bahwa belati perunggu itu bernilai setidaknya 12 koin perak dan dia penasaran untuk mengetahui apa yang dimiliki belati itu. Jan memberitahu penilai untuk melanjutkannya. Penilai melakukan tugasnya dan statistik belati ditampilkan. Itu adalah belati perunggu dengan 18 poin serangan. Namun, itu hanya bisa digunakan oleh pencuri, dan untuk membuatnya lebih baik, ia memiliki 5 poin tambahan untuk kekuatannya. Dari atribut dasarnya saja, senjata itu memiliki serangan hampir 10 poin lebih tinggi dari belati biasa, dan celah itu cukup untuk menempatkan dirinya saat ini dalam posisi tak terkalahkan. Setelah penilaian cepat, Jan menyadari bahwa dia sekarang memiliki senjata, dan dia juga telah memperoleh Vital Strike dan kesehatan. Namun, dia masih membutuhkan kemampuan yang akan memungkinkannya bertahan dalam pertempuran. Karena sebagai pencuri, jika seseorang ingin memiliki kekuatan tempur yang berkelanjutan, mereka sering memilih antara skill, farmasi, dan perban. Selain itu, ramuan kesehatan dan eliksir sangat penting dalam pertempuran karena memungkinkan seseorang untuk dengan cepat memulihkan kekuatan tempur, tetapi kelemahannya adalah harganya mahal. Meskipun Jan tidak khawatir tentang uang, dengan pengalamannya, dia tahu cara menghasilkan uang. Karena itu, dia percaya bahwa mempelajari skill perban tempur lebih cocok untuknya. Jan kemudian pergi ke toko obat untuk membeli 2 ramuan pernapasan bawah air dasar. Ini karena Jan telah menyimpulkan bahwa hal pertama yang harus dia lakukan adalah mempelajari skill perban tempur. Setelah membeli ramuan, Jan menuju ke Danau Rando. Dia menyalakan skill stealth-nya saat dia berlari melewati medan, dan ini karena beberapa pemain saat ini sedang bertarung di sana. Dia segera tiba di desa manusia ikan, tetapi dia harus melewati desa itu untuk mencapai Danau Rando. Karena dia tidak punya 1.000 orang untuk membantunya membersihkan desa, Jan menyadari bahwa satu-satunya cara maju adalah dengan menggunakan stealth. Saat itu, dia mendapat notifikasi di layar yang merupakan pengumuman umum dari Guild Victorious Return. Mereka memberitahu semua orang bahwa mereka akan membersihkan area di dekat desa nelayan dan siapapun yang ada di sana harus pergi secara sukarela. Setelah mendengar nama itu, Nian mengingat mereka dari kehidupan masa lalunya. Tampaknya, mereka adalah guild yang bertindak begitu arogan dengan mengandalkan kekuatan mereka untuk menindas pemain solo, dan Nian akhirnya terus-terusan lari dari mereka selama berbulan-bulan. Kali ini, dia berencana untuk membalas dendam secara perlahan. Sampai saat itu, dia mengaktifkan skill stealth. Nian berlari kencang melewati desa, dan tepat saat dia berhasil melewati desa, stealth-nya berakhir saat dia memasuki area yang mengarah ke danau. Dia segera diserang oleh seorang elemental mage yang melemparkan bola api ke arahnya. Orang itu berasal dari Guild Victorious, dan dia menyuruh Nian untuk meninggalkan area itu karena pemain solo tidak diizinkan. Setelah menilai situasi, Nian menyadari bahwa dia sebenarnya bisa melawan orang itu karena dia sendirian. Untuk melawan seorang mage, dia tidak punya pilihan selain bertarung jarak dekat dengannya, dan inilah yang Nian lakukan alih-alih melarikan diri. Dengan memanfaatkan 2 detik yang akan digunakan mage untuk merapal Flame Burst, Nian mampu memperpendek jarak. Dia menusukkan belatinya ke dada orang itu, langsung mengurangi 23 HP dari bar kesehatannya. Ini mendorong mage itu mundur, dan dia berteriak pada Nian, memberitahunya bahwa dia cari mati karena area itu telah diambil alih oleh guild mereka. Orang itu mengeluarkan cincin api yang mengenai Nian, tetapi Nian tidak mundur saat dia menenggak ramuan pemulihan instan dasar. Ini memberinya kesempatan untuk maju lebih dekat, dan dia melancarkan serangan lain yang mengurangi 36 poin kesehatan. Pada titik ini, mage itu sudah mulai kalap dan dia menembakkan ledakan kuat mencoba membuat Nian mundur. Serangan itu mengenai Nian membuatnya terdorong mundur sementara si mage mengejeknya, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang thief level 2. Dia menyadari bahwa yang dia butuhkan hanyalah 1 bola api untuk mengalahkan Nian, dan dia yakin dia akan berhasil melakukannya. Tepat saat dia akan menyiapkan bola apinya, Nian mencapainya dalam sekejap mata, melepaskan Vital Strike untuk menebas lehernya. Serangannya begitu cepat sehingga membuat mage itu tanya bagaimana Nian bisa mengalahkannya, karena dia hanyalah seorang thief level 2 yang seharusnya sudah mati setelah terkena bola apinya. Nian tersenyum pada orang itu untuk membuatnya semakin kesal. Dan ketika dia menyadari bahwa Nian menggunakan ramuan pemulihan instan, dia terpaksa bertanya pada Nian bagaimana dia mendapatkan uang untuk membeli ramuan padahal dia hanyalah seorang thief solo level 2. Nian mengejeknya, menyuruhnya untuk mencoba mencari jawaban atas pertanyaan bodohnya saat dia hidup kembali di kota. Orang itu kemudian diteleportasi kembali ke kota, dan dia menjatuhkan tongkat perunggunya, yang bernilai setidaknya 10 koin tembaga. Nian juga menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal terlalu lama di area itu, karena Guild Victorious akan segera mengejarnya.
Seperti yang dia duga, anggota guild lain segera mengetahui bahwa anggota guild mereka mati di dekat danau. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas menuju danau dengan Nian dalam pandangan mereka. Salah satu dari mereka menerjang ke arah Nian dengan pedang besarnya, bertujuan untuk menebas Nian dalam satu serangan, tetapi Nian melompat menghindar pada detik terakhir. Bahkan penyerangnya pun terkejut dengan kecepatan Nian, dan saat dia bergerak mendekati danau, Nian menelan ramuan pernapasan bawah air. Orang yang paling dekat dengan Nian menyadari bahwa dia mencoba melarikan diri ke danau, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Nian dengan segala cara. Mereka mengerahkan segalanya untuk mengejar Nian, tetapi kelangsungan hidup Nian bergantung pada pelarian, dan dia tidak akan diam saja menunggu mereka menangkapnya. Nian berhasil melompat ke danau sebelum mereka bisa menangkapnya, dan karena mereka tidak punya ramuan pernapasan bawah air, mereka hanya bisa melihatnya melarikan diri. Karena anggota yang dikalahkan telah hidup kembali, mereka bertanya kepadanya siapa nama Nian, dan dialah yang mengungkapkan bahwa namanya adalah Nirvana Flame. Pemimpin guild mengancam akan mencabik-cabik Nian saat dia menangkapnya lagi nanti. Nian, di sisi lain, masih bergerak di bawah air, dan dia segera menemukan sebuah peti harta karun yang ada di danau. Dia membukanya, dan dia mendapatkan mutiara penolak air manusia ikan, yang merupakan item spesial yang memiliki kemampuan bernapas di bawah air. Setelah skill diaktifkan, itu memungkinkan seseorang untuk bernapas di bawah air selama 30 menit, tetapi memiliki waktu cooldown 12 jam. Meskipun item itu tidak langka, Nian tidak keberatan mengambilnya karena itu berguna untuk dirinya saat ini. Tiba-tiba, trisula emas mulai terbang ke arahnya, dan saat itulah dia menyadari bahwa dia akan masuk ke sarang nelayan. Dia dengan cepat mengubah lintasannya karena dia tahu dia bukan tandingan para nelayan di bawah air. Berkat Guild Victorious Return yang melawan para nelayan, Nian bisa muncul dengan selamat. Beberapa saat kemudian, dia menemukan Pulau Danau Heart yang merupakan lokasi tujuannya. Saat dia mengangkat kepalanya dari air, dia melihat ke depan dan melihat seorang gadis berambut merah muda di kejauhan. Ternyata dia tahu siapa gadis itu. Dia adalah Xiao, dan dia adalah rekan setimnya yang seorang holy mage dari kehidupan masa lalunya. Nian tidak menyangka akan bertemu dengannya di danau setelah dia dilahirkan kembali, dan ternyata banyak yang telah terjadi di antara mereka berdua di kehidupan masa lalunya. Karena dia telah bertemu dengannya lagi, Nian percaya bahwa ini semua adalah takdir. Saat Xiao melihat Nian, rasa takut mencengkeramnya karena dia sedang lari dari 3 monster. Dan jika Nian memutuskan untuk menyerangnya pada saat itu, dia tidak akan bisa membela diri. Saat itu, Nian melompat keluar dari air untuk menyerang salah satu monster, memberi Xiao kesempatan untuk melawan yang lain. Pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan ketiga monster itu. Dan setelah berenang keluar dari air, Xiao berterima kasih kepada Nian atas bantuannya. Nian meyakinkannya bahwa dia senang telah membantunya, dan dia memperkenalkan dirinya padanya. Xiao terkejut ketika mendengar nama itu, dan dia bertanya-tanya apakah itu orang yang sama yang dia kenal di dunia nyata. Xiao juga memperkenalkan dirinya dengan nama dalam gamenya, yaitu Caca, dan dia meminta untuk menambahkan Nian sebagai temannya. Nian tidak ragu-ragu untuk menerima, dan dia bertanya pada Xiao apa yang sedang dia lakukan di Pulau Danau Heart. Xiao mengungkapkan bahwa dia memiliki quest untuk grinding laba-laba air, dan juga mengumpulkan kantung air. Nian mengungkapkan bahwa dia juga ada di sana untuk grinding laba-laba air, tetapi dia perlu mengumpulkan sutra halus. Nian bertanya apakah mereka harus membentuk tim, dan dia setuju, mengungkapkan bahwa dia memiliki beberapa sutra yang didapat dari laba-laba air yang baru saja dia bunuh. Dia memberitahu Nian bahwa dia bisa memberikan sutra itu kepadanya sebagai hadiah. Nian mendapatkan sutra itu, yang berjumlah 12 dan setuju dengan 36 koin tembaga. Xiao berkata dia tidak keberatan karena dia akan kehilangan lebih banyak jika dia mati, jadi 36 koin tembaga bukanlah apa-apa baginya. Selain itu, dia tidak membutuhkan sutra itu karena misinya tidak berkaitan dengan ini, yang berarti itu akan sia-sia baginya. Saat itu, pemimpin laba-laba air muncul menyebabkan Xiao panik. Nian segera membentuk party dengan Xiao sebelum menerjang ke arah laba-laba, memberikan serangan yang diperkuat oleh skill Vital Strike. Ini mengurangi 52 poin kesehatan, dan Xiao mendukungnya dengan skill Holy Judgment. Nian mengurangi lagi 70 poin dari laba-laba itu, dan Nian segera menyuruh gadis itu untuk melompat. Nian mengeluarkan panah otomatisnya, memberitahu Xiao bahwa dia akan menarik perhatian laba-laba itu agar dia bisa mendapatkan kesempatan untuk memberikan damage padanya. Nian menembakkan 3 baut ke laba-laba, yang masing-masing mengurangi rata-rata 30 poin dari poin kesehatan monster itu. Kekuatan suci Xiao mengenai laba-laba itu memberikan damage yang akhirnya menghabiskan HP monster itu dan membunuhnya. Setelah membunuh monster itu, Xiao terkejut karena seluruh proses dengan Nian berjalan mulus.
Meskipun pemimpin monster itu cukup kuat, mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Dan Xiao menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti itu. Dia menyadari bahwa mereka telah bertarung dengan mulus seolah-olah mereka telah bersama dalam party yang sama untuk waktu yang lama. Nian memperhatikan bahwa Xiao sedang melamun dan dia bertanya apakah ada yang salah dan dia menjawab tidak ada yang salah. Namun, dia memberitahu Nian bahwa dia cukup hebat yang membuatnya bertanya-tanya mengapa dia grinding monster sendirian. Nian menjawab bahwa dia sudah terbiasa grinding monster sendirian dan Xiao segera memberikan ide kepadanya karena dia sendirian. Dia memberitahunya bahwa kelompok mereka sedang mempersiapkan walkthrough untuk hutan trend di Tracktown dan dia ingin tahu apakah Nian tertarik untuk bergabung. Nian kemudian bertanya pada Xiao berapa banyak shield warrior yang dimiliki timnya, termasuk jumlah defense dan HP. Nian menyebutkan bahwa hutan Treant adalah dungeon level 3, dan bosnya, Raja Treant adalah monster sub-elite, yang berarti jika para shield warrior kurang defense, menyelesaikan dungeon akan sulit. Xiao mengungkapkan bahwa mereka memiliki 2 shield warrior, dan defense mereka 53, sedangkan HP mereka 230. Nian memberitahunya bahwa ini tidak cukup, karena Raja Treant memiliki peluang 2% untuk memberikan critical hit. Jadi jika defense seorang shield warrior tidak 60 poin, mereka bisa dengan mudah dikalahkan dalam satu serangan. Selain itu, penyembuhan dari priest harus ditingkatkan. Xiao terkejut ketika dia mengetahui bahwa Raja Treant memberikan critical hit karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Dia begitu terpesona sehingga dia bertanya pada Nian bagaimana dia bisa tahu semua ini. Xiao kemudian mengungkapkan bahwa timnya telah mempersiapkan diri selama berhari-hari, jadi mereka tidak bisa menyerah di tengah jalan. Xiao menyebutkan bahwa untuk mendapatkan defense hingga 60 poin, mereka akan membutuhkan setidaknya 1 perlengkapan defense perunggu yang cukup sulit didapat. Nian kemudian memberitahunya bahwa ada jalan keluar lain, dan itu adalah dengan membiarkannya mengambil alih komando timnya. Xiao terkejut mendengarnya, dan dia memberitahu Nian bahwa dia tidak meragukan kekuatannya, tetapi akan sulit baginya untuk meyakinkan semua orang di timnya. Meskipun begitu, dia meyakinkan Nian bahwa dia akan mencoba yang terbaik, dan setelah ini, mereka memutuskan untuk memeriksa jarahan yang dijatuhkan oleh bos monster. Xiao kemudian mengejutkan Nian dengan menggunakan skill appraisalnya, dan set perlengkapan pertama yang mereka nilai adalah perlengkapan mage, jadi Nian memberikannya padanya. Xiao bertanya apa yang akan dia ambil, dan dia menjawab bahwa bos itu menjatuhkan buku skill thief bernama Assassinate, jadi dia akan mengambil ini dan sutra halusnya. Xiao senang Nian juga mendapatkan sesuatu yang bagus sehingga dia tidak perlu ragu untuk mengambil jarahan yang dia berikan padanya. Saat itu, game memberitahu para pemain untuk log off karena server game akan ditutup dalam 3 menit. Ini memaksa keduanya untuk mengucapkan selamat tinggal, dan beberapa saat kemudian, Nian membuka matanya di kamarnya. Dia menyadari bahwa hari sudah pagi di hari kedua. Meskipun saat itu dia tidak sedang menaikkan level, Nian menyadari bahwa dia harus melatih tubuhnya. Selain itu, Cao Shu akan memiliki banyak pengawal di sekelilingnya, jadi dia tidak boleh membiarkan dirinya berada dalam posisi rentan. Nian melangkah keluar, dan dia kehilangan konsentrasi yang hampir merenggut nyawanya saat Rukun hampir memberinya kelahiran kembali yang lain. Saat itu juga, gadis berambut merah muda, Xiao, bergegas untuk memeriksa keadaan Yan. Xiao menariknya, memarahinya karena bertindak begitu gegabah, yang membuatnya mulai berdarah. Dia menyuruh Yan menunggu sementara dia mengambil kotak P3K dari mobilnya. Ternyata Jia Yao adalah teman sebangku Yan dan juga penyesalan terbesarnya dari kehidupan masa lalunya. Karena kepribadiannya yang lemah, dia tidak dapat mengungkapkan perasaannya kepada Jia Yao. Pada akhirnya, dia menjadi sasaran Cao setelah dia tahu bahwa mereka dekat yang menyebabkan dia menderita penyakit mental yang parah. Setelah memberikan pertolongan pertama, Xiao memarahi Yan, menyuruhnya berhenti bersikap gegabah, tetapi Yan tidak bisa berhenti menatap wajahnya yang cantik. Xiao segera masuk ke mobilnya untuk pergi, tetapi saat dia masuk ke mobil, dia mulai bertanya-tanya apakah Yan adalah Nirvana Flame yang dia temui di dalam game. Dan ini mengungkapkan bahwa Xi Yao adalah Caca di dalam game, tetapi dia belum mau percaya bahwa Yan adalah orang yang sama dengan Nirvana Flame. Di sisi lain, melihat Yao membuat Yan bahagia, tetapi dia tahu bahwa dia harus siap atau Cao akan menghancurkan semua yang disayanginya. Dia menyadari bahwa dia harus menjadi sangat hebat dalam game, yang merupakan satu-satunya cara baginya untuk mengubah takdirnya yang sebelumnya. Saat itu juga, dia mendapat telepon dari seorang pria bernama Tang Yao, yang meneriaki Yan karena menghilang selama 2 hari. Yan berhasil menenangkan diri sebelum menjawab telepon sepenuhnya, mengungkapkan betapa bahagianya dia bahwa Tang masih hidup. Ternyata Tang adalah sahabat Yan, dan di masa lalunya, ketika dia jatuh ke dalam jurang, Tang adalah orang yang berisiko terdeteksi oleh Shao untuk mendukungnya demi membuat hidupnya lebih mudah. Namun, Tang menyukai wanita,
Dan di kehidupan masa lalunya, dia berkelahi dengan seseorang di bar karena cemburu, yang memprovokasi orang besar dengan kekuatan mengerikan, menyebabkan Tang dipukuli sampai mati dan dibuang di gang gelap. Namun, dalam kehidupan ini, Yan tidak berniat membiarkan hal ini terulang kembali. Beberapa saat kemudian, Tang dan Yan bertemu, dan Tang memeluknya erat seperti pacarnya. Dia bertanya pada Yan apakah dia memainkan game baru itu, dan Yan mengungkapkan bahwa dia saat ini level 2. Tang memujinya, mengatakan bahwa dia bisa naik level dengan cepat, dan dia menyarankan agar mereka pergi ke PK sambil mengungkapkan bahwa dia adalah Archen Mage level 3. Rupanya, bar PK adalah klub hiburan game, tempat pemain dapat menggunakan karakter mereka sendiri untuk terlibat dalam pembunuhan pemain yang kompetitif. Namun, pembunuhan pemain semacam ini tidak memengaruhi kemajuan game. Meskipun demikian, hal itu selalu disertai dengan hal-hal seperti taruhan, yang biasanya berkisar pada 1 atau 2 buah equipment dari game. Lebih buruknya lagi, Tang suka berjudi, tetapi dia selalu kalah. Saat memasuki bar, mereka bertemu dengan si mulut besar, Wei Kai, yang menggoda Tang, menanyakan apakah dia di sana untuk memberinya uang gratis lagi. Dia terkejut bahwa Yan juga mengantar Tang, dan dia mengejek Yan, menanyakan apakah dia belum cukup dihukum terakhir kali. Tang meyakinkan Yan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama dia ada di sana, tetapi Yan bahkan tidak bergeming. Wei juga memperhatikan ini, dan dia mulai bertanya-tanya apa yang telah berubah di dalam diri Yan karena dia terlihat begitu tenang. Tanpa membuang waktu, Tang menyuruh mereka masuk ke dalam game, dan dia menyarankan agar mereka bertaruh 200 per ronde. Wei setuju, dan mereka berdua memakai helm untuk bertarung. Yan menyadari bahwa Wei adalah berserker level 3 yang telah mempelajari charge, yang berarti semua ini merugikan Yan. Seolah itu belum cukup, medan pertempuran adalah dataran biasa, yang berarti Wei tidak akan bisa menghindar. Yan segera menyimpulkan bahwa temannya akan kalah dalam pertarungan, dan saat itu salah satu anak buah Wei, Shi Feng, menyarankan agar mereka juga bertarung. Yan memikirkannya sejenak sebelum setuju, dan dia memberitahu pria itu bahwa dia hanya akan bermain 1 ronde, tetapi dia ingin taruhan yang besar. Ini membuat pria itu kesal yang meneriaki Yan, memberitahunya bahwa dia akan memberinya pelajaran karena sombong. Karena dia punya 700, pria itu menyarankan agar mereka membuat taruhannya 700. Beberapa saat kemudian, keduanya masuk untuk saling berhadapan. Tempat pertarungan adalah hutan bambu, dan Yan mengejutkannya dengan mengaktifkan stealth. Sebelum dia menyadarinya, Yan menghilang dari pandangannya. Tapi bukannya membeku, Shi Feng mengambil posisi bertahan menunggu Yan melakukan kesalahan. Sebelum dia menyadarinya, Yan muncul di atasnya, dan tanpa waktu untuk bereaksi, dia tertebas di leher yang langsung mengurangi 40 HP. Feng dengan panik mengayunkan pedangnya sebagai reaksi sambil bertanya-tanya bagaimana Yan bisa muncul di belakangnya. Karena serangan Feng meleset dari target, dia membiarkan dirinya terbuka, dan Yan menghabisinya dengan skill Vital Strike. Mereka yang menonton dari luar terkejut saat melihat Feng kalah dari Yan begitu cepat. Yan, di sisi lain, bahkan tidak merasakan apa-apa dari pertandingan itu karena dia menganggap bermain melawan Ranger level 2 sebagai perundungan biasa. Feng, di sisi lain, bertanya-tanya bagaimana Yan melewatinya begitu cepat untuk memberikan satu serangan mematikan yang mengakhiri segalanya dengan sangat cepat. Feng mulai bertanya-tanya kapan Yan menjadi begitu tegas karena dia ingat Yan sebagai anak penurut yang mereka pukuli sampai puas. Di sisi lain, Tang telah kalah dari Wei 2 kali, tetapi Yan tidak terkejut. Tang mengatakan dia kalah karena Wei telah mendapatkan aura anti-sihir, tetapi Yan memberitahunya bahwa itu tidak sekuat yang dia kira. Dia memberitahunya bahwa selama dia mengatur waktu pelepasan sihir dengan benar, melawan berserker seperti Wei cukup sederhana. Tang setuju dengannya, tapi dia terkejut dengan betapa banyak yang dia tahu. Saat dia sibuk bertanya pada Yan di mana dia mempelajari pengetahuan barunya, Yan mengeluarkan segepok uang tunai untuk pamer. Feng kesal saat melihat ini, dan dia berteriak pada Yan menanyakan mengapa dia begitu sombong tentang semua ini. Dia bergegas ke arah Yan berniat memukul kepalanya untuk memberinya pelajaran. Tetapi Yan dengan mudah meraih lengannya dan membantingnya ke tanah dengan sangat keras. Ternyata Yan telah melalui sedikit pelatihan di kehidupan masa lalunya, jadi dia bisa dengan mudah menghadapi Cao. Tang terkejut saat melihat temannya membanting Feng ke tanah seolah-olah itu bukan apa-apa. Pada titik ini, anak buah lainnya mulai takut bahwa Yan akan menghajar mereka jika mereka berbuat salah. Wei juga memperhatikan bahwa Yan sekarang adalah orang yang berbeda dari sebelumnya. Yang lain ingin menyerbu, tetapi Wei menghentikan mereka. Wei bertanya kepadanya bagaimana dia bisa mengalahkan Feng, dan Yan mengungkapkan bahwa mereka hanya memainkan 1 ronde kecil, tetapi dia sangat lemah. Wei kemudian bertanya pada Yan apakah dia tertarik untuk bermain-main dengannya, dan Yan menjawab bahwa dia bisa, tetapi dia tidak akan melakukannya jika taruhannya terlalu rendah. Wei menjawab bahwa dia bersedia bertaruh 1000 per ronde, dan dia ingin mereka bermain total 3 ronde.
Tang memprotes keputusan ini, mengingatkan Wei bahwa dia adalah berserker level 3 sementara Yan adalah thief level 2. Namun, Yan memotong, memberitahu Wei bahwa dia hanya akan setuju bermain dengannya dengan taruhan 3.000 per ronde. Wei menyetujui ini karena dia tidak percaya Yan memiliki apa yang diperlukan untuk membalikkan keadaan. Tang, di sisi lain, takut Yan akan kehilangan dirinya sendiri, dan dia juga bertanya apakah dia punya 3.000 untuk dipertaruhkan. Yan bilang dia tidak punya, itulah sebabnya dia ingin Tang meminjamkannya. Tang tidak ragu-ragu meminjamkan uang kepada temannya, dan setelah semuanya beres, mereka masuk ke dalam game. Mereka menemukan diri mereka di medan dataran, dan Tang panik karena ini akan merugikan Yan karena dia adalah seorang thief dan perlu bersembunyi. Wei memberitahu Yan bahwa dia bersedia menyetujui perubahan medan jika menurutnya yang ini tidak menguntungkan, tetapi Yan mengatakan tidak apa-apa. Jan memberitahu Wei bahwa padang rumput tidak apa-apa, dan tanpa basa-basi lagi, dia mengaktifkan stealth. Jan menghilang, membuat Wei mencoba mencari tahu di mana dia berada. Saat bergerak, Jan menyadari bahwa rumput akan mengekspos posisinya, dan Wei akan dapat menilai pergerakannya berdasarkan rumput. Untuk mencegah ini, Yan menyadari bahwa dia harus menggunakan kekuatan eksternal. Adapun kekuatan eksternal yang akan dia gunakan, Yan memilih angin. Dan saat dia bergerak, angin mengganggu jalurnya, membuatnya sulit bagi jejaknya terlihat di rumput. Wei sudah melacak Yan sampai ini terjadi, dan dia akhirnya kehilangan jejaknya. Untuk mencegah Yan mendekat, dia mengayunkan pedangnya dengan panik, tetapi tidak mengenai apapun. Wei mulai berkeringat karena ini adalah pertama kalinya dia melawan seorang thief yang menggunakan skill stealth ke tingkat ahli seperti itu. Tiba-tiba angin berhenti. Dan pada titik ini, Yan sudah berada di belakang Wei, tetapi dia memutuskan akan menunggu sampai angin bergerak lagi sebelum mengambil langkah. Pada saat yang sama, Wei menyadari bahwa Yan bergerak lambat dalam mode stealth untuk mencegah celah dalam rencananya. Menurut perhitungan Wei, dia yakin Yan saat ini ada di depannya, tetapi dia segera mengetahui betapa salahnya dia ketika Yan memukulnya dari belakang, mengurangi 35 dari 165 horsepower-nya. Wei berteriak frustrasi, dan dia dengan marah mengayunkan pedang besarnya untuk menjauhkan Yan. Yan dapat melompat menjauh untuk menghindari pukulan sementara Wei bertanya-tanya kapan Yan muncul di belakangnya. Wei kemudian menggunakan pendekatan yang lebih kuat dengan melepaskan serangan angin puyuh yang mengenai Yan, mengurangi HP-nya 9 poin. Namun, Yan tidak khawatir tentang ini karena dia sudah memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa dua skill yang baru saja digunakan Wei akan menyebabkan animasi ayunan balik sekitar 1 detik, yang cukup baginya untuk menciptakan jalan menuju kemenangan. Yan kemudian melesat ke arah Wei sebelum dia bisa mengangkat pedangnya dari tanah dan dia memberikan serangan fatal ke dada Wei untuk menghilangkan 96 poin, sementara mereka yang menonton terpesona. Dengan hanya tersisa 34 poin, Wei dengan panik meluncurkan tebasan api yang ditujukan sempurna ke leher Yan dalam upaya untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Saat Tang melihat ini, dia panik ketakutan karena tahu temannya akan tamat jika terkena tebasan api itu. Yan juga tahu bahwa Wei mencoba menghilangkan keuntungan pertarungan jarak dekatnya dengan menggunakan tebasan api, tetapi Yan tidak khawatir karena dia akan tetap hidup bahkan jika terkena serangan itu karena HP-nya masih tinggi. Yan memutuskan untuk tetap kuat dan menerima pukulan itu begitu saja, menghilangkan lebih dari 50 poin dari health point-nya. Ini membuat Wei kesal, dan dia berteriak pada Yan menanyakan keberanian apa yang dia miliki untuk menahan skillnya. Wei menjadi agresif, dan dia menerjang Yan dengan skill charge, yang membuat Tang ketakutan karena jika dia terkena, dia akan terkena stun. Pada titik ini, anak buah Wei sudah tersenyum, percaya bahwa pertarungan telah berakhir. Namun, Yan menghindari serangan itu dengan kelincahannya yang luar biasa. Dan dengan Wei yang cukup terbuka, Yan menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya, memberikan serangan fatal yang menghabiskan health point-nya sepenuhnya. Yan juga terkena pukulan, tetapi dia tidak peduli karena dia menyerang lebih dulu dan mencapai tujuannya, yaitu mengalahkan Wei. Yan memenangkan pertandingan, dan anak buah Wei memegangi kepala mereka karena terkejut sementara Tang melompat kegirangan. Anak buah Wei tidak percaya bos mereka baru saja kalah, dan mereka bahkan lebih terkejut karena Yan sangat memahami skill berserker. Wei melepas helm game dengan kesadaran mengejutkan bahwa dia benar-benar kalah. Tang bergegas ke temannya untuk merayakan kemenangannya meskipun sebagai pencuri level 2. Yan mencoba untuk tetap rendah hati, mengatakan itu semua keberuntungan, dan Tang memintanya untuk mengajarinya cara bermain Arcane Mage karena sepertinya dia tahu banyak tentang game itu. Yan setuju untuk mengajari pria itu semua yang dia tahu. Dan saat Wei menghampiri mereka, Tang bertanya apakah dia tidak siap mengakui kekalahan, tetapi Wei meyakinkan mereka bahwa dia akan menerima kekalahan itu. Faktanya, Wei memberitahu Yan dan Tang bahwa mereka bisa datang ke barnya di masa depan untuk nongkrong.
Setelah ini, Wei memberitahu anak buahnya bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi dan salah satu anak buahnya bertanya mengapa dia bersikap begitu sopan kepada Yan. Wei menjawab bahwa dia harus bisa melihat ke masa depan, dan dengan cara dia melihatnya, Yan sekarang adalah orang yang berubah, jadi akan lebih baik jika mereka berteman dengannya demi masa depan. Yan kemudian menyuruh Tang untuk mengikutinya keluar, berjanji akan membelikannya sesuatu karena dia menang. Selain itu, dia berjanji akan mengajarinya tentang arcane mage malam itu. Ketika Yan kembali ke rumah, dia melakukan banyak latihan untuk melatih tubuhnya, memamerkan betapa berototnya dia. Setelah selesai berolahraga, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk masuk ke dalam game. Dia ingat bahwa dia masih memiliki misi dengan tim Yao yang telah dia janjikan sebelumnya. Saat dia memasuki game, dia menerima notifikasi yang memberitahukan bahwa Ezzy meminta untuk menambahkannya sebagai teman. Selain itu, Flying Stone menyetor 1 koin perak untuk berterima kasih atas panduannya karena mereka telah berhasil membersihkan kamp dukun yang jatuh. Mengetahui betapa efektifnya Jan, pria itu sudah meminta tutorial lain. Jan menyadari bahwa Ezzy adalah Tang dan karena dia sudah ada di dalam game, dia berencana membawanya untuk menjalankan hutan pohon. Namun, dia tidak berencana untuk menjual panduan baru yang baru saja diminta Flying Stone, karena itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Dia berpikir akan lebih baik jika dia menunggu sampai tim Flying Stone gagal beberapa kali, lalu menunggu harga yang bagus untuk menjualnya. Jan memutuskan bahwa hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyelesaikan quest tersembunyi terlebih dahulu. Dia kemudian berjalan ke tabib yang bertanya berapa banyak sutra yang telah dia kumpulkan, dan dia menjawab bahwa dia memiliki 30 sutra. Tabib itu berterima kasih atas kemurahan hatinya, dan memutuskan untuk mengajarinya sebuah skill sambil memberinya 30 sutra halus sebagai balasannya. Jan ditanya apakah dia ingin mempelajari skill perban tempur tingkat menengah, dan Jan setuju tanpa ragu-ragu karena inilah alasan dia mengambil quest tersembunyi. Jan segera mempelajari skill tersebut yang membutuhkan 10 sutra, dan tampaknya setiap perban tempur dapat memulihkan 20 horsepower. Aksi skill juga berlangsung selama 10 detik dan dapat diinterupsi setelah 3 detik. Itu juga bisa digunakan pada rekan satu tim. Setelah mempelajari skill tersebut, dia diberitahu bahwa masih ada tingkat penyelesaian 80% yang tersisa pada quest tersembunyi. Jan terkejut ketika melihat bahwa questnya baru 20% dan dia bertanya-tanya apakah ini adalah permintaan berantai. Tabib memberitahunya bahwa dia masih membutuhkan lebih banyak sutra, dan saat inilah Jan mengkonfirmasi bahwa itu adalah permintaan berantai. Saat itu Yao menghubunginya, memberitahunya bahwa mereka sudah berkumpul dan sedang menunggu. Yan meyakinkannya bahwa dia akan datang, dan dia menuju ke titik teleportasi kota Trek tempat Tang menunggu. Tang telah menunggu cukup lama sampai Yan muncul di belakangnya, dan dia memberitahu Tang bahwa dia akan membawanya untuk grinding pohon dan raja. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan tim Yao, dan pemimpin tim Yulan juga hadir. Tang terpesona oleh 2 wanita cantik yang baru saja muncul, yang pada akhirnya membawa kepribadian aslinya ke dalam game. Yao memberitahu Yan bahwa dia menghabiskan banyak waktu mencoba meyakinkan Yulan tentang semuanya, jadi dia tidak boleh mengacau di depan semua orang. Sementara itu, pencuri angin di tim, Chenbo, terlihat tidak puas. Saat melihat Yan, Yulan bisa melihat bahwa dia terlihat seperti pria yang baik-baik saja, dan Yan meyakinkannya bahwa dia yakin bisa membersihkan hutan Trean. Namun, dia memberitahu Yulan bahwa dia akan menjadi kapten tim, dan semuanya harus mengikuti pengaturannya. Seperti yang diduga, Chen segera menyela, bertanya pada Yan mengapa mereka harus mempercayainya karena dia terlihat seperti seseorang yang tidak tahu apa-apa dan mungkin menyebabkan tim mereka musnah. Yulan terpaksa mengingatkan Chen bahwa inilah yang telah mereka sepakati sebelum mereka datang untuk pertemuan itu. Chen merespons, mengecam Yulan karena membela orang luar. Yulan mengabaikannya dan beralih ke Yan, meminta maaf atas namanya. Yulan berkata dia akan membuat tim agar semua orang bisa bergabung dengan tim. Namun, Jan memberitahunya bahwa dia harus mematuhi perintahnya setiap saat, dan jika ada yang tidak puas, mereka dapat menyelesaikan masalah dengannya setelah semuanya selesai. Selain itu, dia memberitahu mereka bahwa mereka bebas pergi kapan saja jika mereka tidak sejalan dengan perintahnya. Namun, dia memberitahu mereka bahwa jika ada yang bermain curang atau bahkan menyebabkan tim musnah, dia akan tanpa ampun dalam menanganinya. Yulan kemudian membuat tim untuk semua orang bergabung. Dan begitu mereka masuk, Yulan memberitahu mereka bahwa mereka semua harus mengikuti instruksi Jan seolah-olah itu adalah instruksinya sendiri. Dia meyakinkan mereka bahwa jika ada yang bermain curang di belakang, mereka tidak akan lagi memiliki tempat di timnya. Chen dengan enggan bergabung dengan tim, meskipun dia tidak mau.
Yan kemudian berbicara kepada tim, memberitahu mereka bahwa tujuan mereka sama, yaitu untuk membersihkan dungeon hutan Trean, dan dia mendesak mereka untuk tidak mempersulit tim. Dia meyakinkan mereka bahwa jika terjadi kesalahan karena perintahnya yang tidak tepat, dia bersedia memberi kompensasi 10 koin perak. Tim terkejut mendengar ini, memaksa Yulan untuk bertanya pada Yao di mana dia menemukan pria yang begitu berani. Yao dengan percaya diri memberitahu Yulan bahwa dia cukup yakin bahwa Yan dapat menyelesaikan pekerjaan seperti yang dia katakan sebelumnya. Setelah ini, Yan menyuruh semua orang untuk menyebutkan nama dan statistik mereka. Dia mulai dengan Shield Warrior Team, dan pria bernama Boiled Water memperkenalkan dirinya, mengungkapkan bahwa dia adalah tank utama tim. Yang lain juga ikut, menyebutkan statistik mereka untuknya. Setelah mereka semua selesai, Jan mulai memberitahu mereka jenis ramuan yang akan mereka beli. Mereka terkejut mendengar ini karena ramuan cukup mahal. Faktanya, jika mereka membersihkan hutan, sulit bagi mereka untuk mendapatkan uang kembali. Dan Chen dengan cepat menyela mengatakan Yan sangat tidak tahu apa-apa. Chen mengatakan itu ide yang buruk bagi mereka untuk menghabiskan uang untuk ramuan hanya untuk membersihkan hutan Trean. Tang mendukung temannya, mengejek Chen, bertanya apakah dia terlalu miskin untuk membeli ramuan. Ini membuat Chen marah, tetapi Tang tidak menahan diri untuk menghinanya lebih jauh. Yao kemudian berjalan ke Yan menanyakan apakah membeli begitu banyak ramuan itu perlu karena mereka tidak akan bisa mendapatkan uangnya kembali. Jan meyakinkannya bahwa dia akan mengerti ketika saatnya tiba karena membeli ramuan jelas bukan buang-buang uang. Ternyata yang ingin dia bersihkan bukanlah tingkat kesulitan normal, melainkan dungeon tingkat ahli yang paling sulit, yang bahkan belum mereka ketahui. Melihat tim enggan, Yulan terpaksa turun tangan, menyuruh tim untuk membeli ramuan seperti yang dikatakan Jan. Setelah semua orang selesai membeli ramuan, mereka berangkat ke dungeon. Setibanya di lokasi, Jan menyuruh tim untuk menunggunya sementara dia mengaktifkan dungeon. Dia meletakkan tangannya di atas batu dan mengucapkan kata-kata ajaib untuk mengaktifkan dungeon. Setelah diaktifkan, dia diminta untuk memilih tingkat kesulitan dan dia memilih yang tertinggi, yaitu tingkat kesulitan ahli. Saat itu juga, tim diteleportasi ke dalam dungeon, dan mereka diberitahu bahwa itu adalah dungeon tingkat ahli. Tim panik ketika mereka melihat ini karena mereka percaya tidak mungkin mereka bisa membersihkan dungeon sesulit itu. Yulan berpikir sejenak dan dia menyadari bahwa tidak mungkin orang seperti Jan membuat kesalahan pemula seperti itu, yang berarti Yan telah merencanakan untuk menaklukkan tingkat kesulitan ahli sejak awal. Chen, yang sudah ingin membuat keributan, menyela, menuduh Yan, mencoba membunuh mereka, untuk membuat mereka kehilangan poin pengalaman. Yan hanya memberitahunya bahwa dia bebas pergi jika tidak puas. Dan sebelum Chen mulai mengamuk, Yao menyela, mengingatkan Chen bahwa Yan adalah teman yang dia undang. Yao menyuruh Chen untuk mengejarnya daripada menargetkan Yan, dan ini membuat Chen terkejut karena dia tidak pernah menyangka Yao akan membela Yan. Yan kemudian memberitahu tim bahwa tingkat ahli tidak terlalu sulit karena hanya 30% lebih tinggi, dan itu membutuhkan sedikit lebih banyak pertahanan dari para Shield Warrior. Dia menambahkan bahwa Raja Trean memiliki beberapa perubahan, tapi dia akan memberitahu mereka ketika saatnya tiba. Yulan terkejut melihat bagaimana Yan mengatakan semua itu dengan begitu enteng karena di dalam dungeon, penyimpangan kecil seperti 1% HP dapat menyebabkan tim musnah, apalagi selisih 30% HP. Ini membuat Yulan bertanya-tanya dari mana pria itu mendapatkan kepercayaan dirinya, dan Yao juga bertanya pada Yan apakah dia yakin tentang semua ini. Yan memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir karena tidak akan ada masalah. Di sisi lain, Chen mengamati dengan seksama untuk melihat bagaimana Yan berencana memerintahkan semua orang untuk membersihkan dungeon tingkat ahli. Tiba-tiba, Trean mulai menyerang, dan Yan mendesak mereka untuk berhati-hati karena mereka telah memasuki jangkauan serangan monster. Karena Trean menyerang dengan sulur, dia menyuruh mereka untuk menyebar ke samping. Semua orang mengikuti instruksinya, tetapi Chen bertindak keras kepala, menyebabkan dia ditangkap oleh sulur. Dia berteriak meminta untuk diselamatkan sebelum dia dililit sampai mati. Yan kemudian beraksi saat dia meneriakkan perintah untuk tim. Semua orang mengikuti instruksi, dan setelah Trean dikalahkan, Chen berhasil melepaskan diri. Dia jatuh ke tanah kesakitan sambil menuduh Yan, membiarkan Trean menangkapnya dengan sengaja karena dia pasti telah melihat Trean terlebih dahulu, tetapi tidak memperingatkannya. Yan menyuruh pria itu untuk berhenti omong kosong karena mereka berdua menemukan Trean pada saat yang sama, dan bahkan Shield Warrior pun bisa menghindarinya. Tapi seorang pencuri sepertinya terlalu lambat untuk bergerak, itu aneh. Tang ikut campur menyuruh Chen untuk berhenti menyalahkan orang lain padahal skillnya sangat payah. Tang mengatakan akan lebih baik jika mengambil pencuri manapun dari jalanan karena mereka pasti akan lebih baik darimu. Yulan juga menyuruh Chen untuk berhenti mempermalukan dirinya sendiri karena ini sudah keterlaluan. Chen ingin terus berdebat, tetapi Yan menyuruhnya berhenti karena sudah waktunya untuk maju.
Dia menyebutkan bahwa ada banyak jebakan yang dipasang oleh Dark Elf di hutan Treant dan dia akan membersihkan jalan. Yan mengejek Chen, mengatakan bahwa dia akan mengajarinya cara bermain sebagai thief. Tanpa membuang waktu lagi, Yan melesat melewati hutan, membersihkan jalan bagi mereka yang datang di belakangnya. Yan menonaktifkan semua perangkap di jalan dengan potongan yang presisi, membuat anggota tim benar-benar terpesona. Bahkan Yulan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat menyaksikan seorang thief yang lincah beraksi karena efisiensi Yan dalam membersihkan perangkap sangat luar biasa. Chen menyela, mengatakan tidak ada yang istimewa dari apa yang dilakukan Yan karena dia juga bisa melakukan hal yang sama. Usaha pertamanya berakhir menjadi bencana saat dia jatuh ke dalam perangkap di mana dia hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, Jan menangkapnya tepat pada waktunya untuk menariknya ke atas. Jan menghinanya, mengatakan bahwa dia adalah thief terburuk yang pernah ditemuinya, tetapi Chen berdalih bahwa Yan yang menjebaknya, karena dia jelas melihat perangkap itu dan melewatinya begitu saja. Tang memarahi pria itu, mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih karena dia pasti akan mati jika Yan tidak menyelamatkannya. Yan mengingatkan pria itu bahwa dialah yang menginjak perangkap itu sendiri dan dia tidak mendorongnya. Yan mengatakan kepada Chen bahwa ini berarti dia tidak layak menjadi seorang thief dan Chen memutuskan untuk menjadi agresif. Chen mengeluarkan belatinya dan menyerbu ke arah Yan menuntut duel, tetapi Yan dengan mudah merebut belati itu. Yan dengan mudah menghempaskan pria itu, mengatakan kepadanya bahwa duel dengannya akan terlalu berat, jadi dia sebaiknya memanggil beberapa orang lagi untuk membantunya. Yulan dengan cepat turun tangan, menyuruh Chen untuk menghentikan apapun yang dia lakukan, karena dia jelas-jelas menginjak perangkap itu sendiri, jadi dia tidak diizinkan melampiaskan amarahnya pada Yan. Yao menambahkan bahwa Chen seharusnya berterima kasih karena Yan telah menyelamatkan hidupnya, dan Yao mengungkapkan kekecewaannya pada pria itu. Chen masih mencoba berdebat tentang semuanya, sambil mengingatkan rekan satu timnya bahwa mereka telah bersama sebelum Yan datang, jadi mereka seharusnya tidak membelanya. Sang Shield Warrior menyuruh Chen untuk diam karena Yan tidak melakukan apa-apa, dan Chen lah yang telah mengincarnya. Melihat semua orang menentangnya, Chen memutuskan untuk keluar, mengatakan dia ingin melihat mereka menyelesaikan dungeon dengan dipimpin oleh Yan. Setelah kepergiannya, Yao meminta maaf kepada Jan atas apa yang terjadi, tetapi Jan meyakinkannya bahwa tidak apa-apa karena lebih baik mereka melanjutkan tanpa pembuat onar. Dengan semua yang telah terjadi, Jan menyadari akan lebih baik jika dia grinding dungeon dengan timnya sendiri di masa depan. Yulan kemudian menyarankan agar mereka melupakan segalanya dan melanjutkan misi. 30 menit kemudian, Jan kembali untuk memberitahu tim bahwa jalan mereka telah diblokir oleh dinding Treant. Ternyata, ada 18 Treant, dan Yulan panik karena tidak mungkin mereka bisa menangani jumlah sebanyak itu. Jan meyakinkannya bahwa dia tidak cukup bodoh untuk membuat mereka melawan banyak Treant sekaligus. Jan kemudian melompat ke puncak pohon, dan dia mengeluarkan panah otomatis dengan tujuan menarik perhatian para Treant kepadanya. Setelah menembakkan panah, tim menjadi panik karena para Treant akan terkejut oleh panah itu, tetapi Jan dengan tenang kembali memberitahu sang Shield Warrior untuk pergi ke koordinat tertentu. Anehnya, Jan mampu menarik agro mereka dengan menembakkan panah ke lokasi yang berbeda, membuat Yulan benar-benar terkesima. Ini adalah sesuatu yang hanya pernah dia dengar dalam legenda, dan dia bertanya pada Jan di mana dia berhasil menemukan master legendaris karena dia mampu memancing sebagian besar Treant. Yulan menyebut ini ujian besar bagi penglihatan dan kelincahan seorang thief yang bahkan para thief elit di papan peringkat akan sulit mencapainya. Dia menyebutkan bahwa tingkat kelangsungan hidup tim mereka akan meningkat setidaknya 30% jika mereka memiliki Jan sejak awal. Bahkan Yao tidak percaya bahwa Jan sehebat ini. Saat mereka bersiap untuk melawan Treant, Jan memberitahu sang Shield Warrior untuk menahan satu Treant dan ingat untuk menjaga pusat gravitasinya tetap stabil agar para Treant tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jan dan yang lainnya melawan Treant terakhir. Sementara sang Shield Warrior tetap bersama Treant yang terkena agro, dan dia terkejut bahwa saran Jan benar-benar berhasil. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil mengalahkan Treant yang mereka lawan, dan mereka mengalihkan perhatian mereka ke Treant yang sedang ditahan oleh sang tank. Anehnya, Treant yang dikalahkan menjatuhkan loot, yaitu sarung tangan mage. Tim sangat terkejut dengan ini karena mereka tidak pernah menyangka dungeon tingkat ahli akan dengan mudah menjatuhkan equipment hanya dengan membunuh 2 Treant. Yulan membenarkan ini dengan mengatakan bahwa ketika mereka menjalankan hutan Treant tingkat mudah, mereka tidak melihat equipment apapun. Yao memuji Yan dan bertanya bagaimana dia tahu semua ini. Yan kemudian mengingatkannya bahwa dia sudah berjanji akan memimpin tim untuk menyelesaikan dungeon tingkat ahli.
Yan kemudian memberitahu tim bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk menggunakan metode yang sama untuk menghabisi para Treant di dungeon. Tim dengan percaya diri melewati dungeon menggunakan metode yang sama, yang terbukti sangat efektif. Hanya 20 menit kemudian, mereka telah mengumpulkan banyak loot yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh tim. Sementara itu, Jan menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh beberapa mata aneh dalam kegelapan, tetapi dia menyimpan informasi ini untuk dirinya sendiri. Jan meyakinkan mereka bahwa ini hanyalah permulaan, memberitahu mereka bahwa hasil dari hutan Treant tingkat ahli jauh lebih banyak dari apa yang mereka lihat saat ini. Jan menyarankan agar mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan. Ketika akhirnya tiba waktunya untuk bergerak, Yan memberitahu mereka bahwa mereka akan bergerak ke barat, tetapi Yulan secara halus memprotes ini, mengatakan bahwa barat adalah jalan buntu dari apa yang dia dengar. Namun, Yan meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan karena dia akan membawa mereka ke tempat yang tepat selama mereka mengikutinya. Ternyata dia membawa mereka ke alur cerita bercabang yang tersembunyi di dalam dungeon. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan seorang pria bermain seruling di kejauhan, dan Jan adalah satu-satunya yang tahu bahwa dia adalah penjaga hutan. Rupanya, manusia dan Treant hidup bersama dengan damai di bawah pengelolaannya, tetapi entah dari mana para pemuja gelap muncul di hutan Treant. Para Treant lepas kendali dan mulai membunuh manusia, itulah sebabnya Dewan Tetua Greenland berunding dan berencana untuk secara pribadi memasuki hutan Treant untuk berperang melawan Raja Treant. Ini pada dasarnya adalah alur cerita dari dungeon hutan Treant. Saat mereka mendekati pria tua itu, dia mendesak mereka untuk menjauh karena para Treant di area itu akan membunuh manusia manapun yang mereka temui. Dia melanjutkan dengan mengatakan para Treant menjadi lebih kuat saat malam tiba, berkat cahaya bulan. Jan mengabaikan peringatannya dan memberi hormat kepada pria tua itu, memanggilnya sebagai penggembala Treant, mengatakan kepadanya bahwa mereka datang untuk membasmi para Treant dan membawa mereka ke pengadilan. Namun pria tua itu tidak setuju, mengatakan bahwa yang pantas mati adalah binatang-binatang keji dari bawah tanah karena merekalah yang seharusnya diadili. Dia menyebutkan bahwa merekalah yang mencuri serulingnya saat bersembunyi dalam kegelapan. Saat itulah Yulan sadar bahwa Jan sedang memicu alur cerita tersembunyi, membuatnya bertanya-tanya bagaimana dia bisa menemukan NPC tersembunyi seperti itu. Yulan terpaksa bertanya lagi pada Yao di mana dia menemukan Yan. Yao dengan santai menjawab bahwa dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Tang juga terkejut karena dia tidak tahu kapan temannya menjadi begitu hebat dalam permainan ini. Ternyata kunci untuk mengalahkan Raja Treant tingkat ahli berkisar pada pemicuan alur cerita. Jan melanjutkan dengan mengatakan kepada pria tua itu bahwa dia setuju dengannya karena dia menyadari orang-orang jahat itu saat dia memasuki hutan. Pria tua itu menangkapnya ketika mendengar ini, dan dia memberitahu Jan bahwa kedua elf itulah yang mencuri serulingnya, yang menyebabkan para Treant menjadi kacau. Pria tua itu kemudian mengungkapkan debu penampakan yang dia kembangkan, mengungkapkan bahwa itu akan mengganggu keadaan tersembunyi mereka. Dia menyuruh Jan untuk membunuh para elf dan mengambil kembali serulingnya agar dia bisa mengalahkan Raja Treant yang mengamuk. Ternyata debu penampakan itu mengungkapkan semua makhluk tersembunyi dalam radius 30 yard dan bertahan selama 20 detik. Setelah mendapatkan item yang dibutuhkan, Jan memberitahu tim untuk mengikutinya. Menggunakan sulur, Jan turun dari tebing dan yang lainnya mengikuti. Saat mereka mendekati sebuah gua, Yulan bertanya pada Jan apakah dia bisa menemukan para elf gelap yang disebutkan oleh pria tua itu, dan Jan menjawab ya. Begitu mereka mencapai lebih jauh ke dalam pintu masuk gua, Yan berhenti total dan mengatakan sudah waktunya bagi mereka untuk menangkap para elf gelap. Yao bertanya bagaimana dia tahu di mana para elf gelap berada, dan Yan menjawab bahwa para elf telah mengikuti mereka sejak awal. Yao melihat sekeliling dengan bingung karena dia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi Yan sudah merasakan kehadiran para elf di belakang mereka. Jan memberitahu tim bahwa mereka harus menyelesaikan pekerjaan ini sekaligus atau akan sulit bagi mereka untuk menangkap para elf karena mereka cukup lihai. Saat mereka bergerak lebih dalam ke dalam gua, dan Jan menyadari bahwa tidak ada jalan keluar lagi, dia menyemprotkan debu ke udara, yang pada akhirnya menampakkan para elf yang tersembunyi. Melihat penyamaran mereka telah terbongkar, para elf mencoba melarikan diri ketakutan, tetapi mereka dihadang oleh Tang dan sang shield warrior yang telah menunggu. Para elf menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung, dan mereka menerjang keduanya, tetapi Tang mengenai salah satu dari mereka dengan bola apinya. Sisa dari kelompok itu kemudian datang ke tempat kejadian untuk membantu. Jan memberitahu tim untuk memastikan bahwa mereka membunuh para elf karena seruling penggembala yang mereka butuhkan ada pada mereka. Salah satu elf menerjang Jan dengan tujuan menebasnya, tetapi Jan menghindarinya sebelum memberikan serangan balasan yang memenggal kepala elf itu.
dengan mengalahkan para elf. Yan akhirnya mendapatkan seruling yang mereka butuhkan, dan Yan meyakinkan tim bahwa dengan seruling itu, mereka akan dengan mudah menyelesaikan hutan Treant. Ini adalah seruling yang membuat Treant gemetar ketakutan, menyebabkan mereka kehilangan 50% HP, tetapi hanya dapat digunakan di dungeon hutan Treant. Saat itu, Yao memberitahu Yan bahwa ada hal lain yang perlu dia lihat. Ternyata itu adalah sebuah surat yang ditulis dalam bahasa yang aneh. Yao tidak mengerti, tetapi Yan bisa membaca surat itu, dan tampaknya mereka telah memicu alur cerita bercabang di mana mereka harus mengantarkan surat itu kepada Jenderal Kafarot, mengingatkannya untuk waspada terhadap serangan balik suku Drow. Yao bertanya pada Yan apa yang tertulis di surat itu, dan dia menjelaskannya padanya, membuat seluruh kelompok benar-benar terkejut. Mereka tahu bahwa mereka juga akan mendapatkan hadiah untuk quest ini, dan mereka sudah membayangkan sesuatu yang besar. Jan memberikan seruling itu kepada Sang Teng, mengatakan kepadanya bahwa dialah yang akan menggunakannya ketika saatnya tiba karena dia adalah tank tim. Pria itu terkejut ketika menyadari bahwa seruling itu memberikan tambahan 300 HP, yang berarti dia tidak perlu takut ketika menghadapi Raja Treant. Setelah ini beres, Yan memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk bergerak lagi. Tang memuji Yan, mengatakan dia sudah menjadi cukup hebat. Dan karena keahliannya, dia mampu mengubah sikap buruk tim terhadapnya. Saat mereka melangkah kembali ke hutan, mereka mulai melawan Treant lagi, dan mereka memperoleh banyak hadiah dalam prosesnya. Mereka menemukan sebuah perisai bagus yang langsung ditawar oleh Yulan untuk dibeli dari Yan, dan Yan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak keberatan karena satu-satunya loot yang dia inginkan adalah equipment thief. Selain itu, dia menginginkan permata Featherfall dari Raja Treant, tetapi yang lainnya bisa dijual dan uangnya dikirimkan kepadanya. Beberapa saat kemudian, tanah meletus dan bos Treant muncul dari bawah. Jan mendesak tim untuk berhati-hati, dan dia menyuruh mereka untuk membentuk formasi. Dia menyuruh Sang Teng untuk maju sementara yang lain menunggunya. Pemimpin Treant terlalu tangguh dengan 10.000 poin health. Raja Treant melepaskan auranya, mengatakan pada Jan dan timnya bahwa ia akan membunuh mereka. Monster itu melemparkan sulur besar ke arah Jan yang berhasil dia hindari, tapi monster itu terus menyerangnya. Sisa tim melihat Jan dengan mudah menghindari serangan yang dilancarkan padanya, membuat mereka kagum. Begitu Jan yakin dia telah mendapatkan perhatian monster itu, dia memberitahu Sang Teng untuk melanjutkan rencana. Boiled Water memukul monster itu dengan perisainya yang hanya mengurangi 36 poin kesehatan, dan saat inilah dia menyadari bahwa pertahanan monster itu tidak bisa diremehkan. Saat Boiled Water sedang menghadapi monster itu, Jan memerintahkan para mage untuk menyerang, dan mereka semua melancarkan serangan penuh pada Raja Treant. Serangan para mage memberikan banyak kerusakan yang mengurangi banyak poin kesehatan, tapi ini masih belum cukup untuk mengalahkan monster itu. Jan lalu menyuruh Boiled Water untuk menggunakan seruling, dan saat dia melakukannya, itu mengurangi status Raja Treant sebesar 50%. Begitu monster itu dalam posisi yang tidak menguntungkan, Jan memberitahu para mage untuk menggunakan sihir api alih sihir es karena Raja Treant agak kebal terhadap sihir es. Tang setuju karena itu adalah keahliannya, jadi inilah saatnya dia untuk bersinar. Saat Tang sedang melawan Raja Treant, Yan bergegas ke salah satu priest untuk bertanya apakah dia sudah mempelajari skill dispel, dan dia menjawab ya. Yan senang mendengarnya, dan dia memberitahu priest itu untuk memperhatikan Boiled Water karena Raja Treant akan segera menggunakan skill Fear. Begitu Raja Treant menggunakan skill itu, Jan memberitahu priest untuk segera menggunakan Dispel. Jan menyadari bahwa priest itu gugup, dan dia mendesaknya untuk tenang, memberitahunya bahwa dia akan memberitahu kapan waktunya untuk menggunakan skill Dispel. Tepat seperti yang dia prediksi, Raja Treant menggunakan skill Fear, tapi priest itu sudah siap untuk tugasnya, dan dia menggunakan skill Dispelnya untuk menghilangkan skill Fear. Priest itu terkejut ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Pada titik ini, HP Raja Treant telah berkurang hingga di bawah 3.000 poin. Menyadari bahwa dia akan mati, Raja Treant mengamuk, mendorong mundur tim, namun Jan menyuruh Boiled Water untuk beralih ke kuda-kuda bertahannya. Ini mampu menghentikan laju Sang Treant, dan Jan menyuruh tim untuk meminum ramuan sihir mereka untuk memulihkan diri. Semua orang segera melakukan seperti yang diperintahkan, mereka kembali ke kondisi optimal. Namun, Boiled Water adalah orang yang menerima semua kerusakan dari serangan Treant. Tepat saat dia akan dihancurkan, efek penyembuhan datang pada waktu yang tepat menyelamatkannya dari situasi sulit. Boiled Water menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa menahan kerusakan Raja Treant jika bukan karena seruling dan penyembuhan yang datang tepat waktu. Boiled Water juga meminum ramuan yang dibawanya, dan akhirnya dia sadar bahwa ramuan yang mereka beli adalah untuk saat ini.
Dengan semua orang pulih, mereka dapat menekan Treant lebih keras dan Jan menyuruh para mage untuk fokus pada api agar mereka bisa langsung membunuh monster Treant itu. Semua orang melancarkan serangan serentak pada monster Treant dan Jan akhirnya menghabisi monster itu dengan skill Vital Strike. Monster Treant itu jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Tim merayakannya dengan serempak karena mereka baru saja berhasil membunuh Raja Treant yang menakutkan. Yulan mengungkapkan keterkejutannya bahwa mereka mampu menyelesaikan hutan Treant tingkat ahli yang semuanya berkat perintah Jan yang sempurna. Bahkan Boiled Water mengatakan seluruh pengalaman itu menyegarkan. Berkat mengalahkan Raja Treant, mereka semua berhasil naik level. Tapi saat mereka merayakan, Jan akhirnya mengambil permata Featherfall yang dia incar. Ternyata itu adalah item berperingkat tinggi yang bisa dipasang di slot aksesori. Saat menggunakan skill aktif, permata Featherfall dapat mengurangi berat badan sendiri, membuat kecepatan jatuh dari udara seringan bulu, tapi hanya berlangsung selama 3 menit. Setelah mendapatkan permata itu, Jan juga naik ke level 3. Jan kemudian memberitahu tim bahwa mereka bebas membagikan sisa barang rampasan dan dia tidak akan meminta apapun. Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi ke kota Karol dan menyelesaikan misi sampingan. Tim ingat bahwa mereka masih punya misi sampingan dan ini menambah kegembiraan mereka. Kata Yulan berterima kasih pada Yan atas bantuannya, mengatakan bahwa dia bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih dengan benar. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di titik teleportasi kota Carol dan Chen telah menunggu untuk melihat apakah mereka benar-benar akan menyelesaikan dungeon. Dia terkejut melihat bahwa mereka benar-benar berhasil dan mereka bahkan naik level dalam prosesnya. Ini membuatnya semakin marah dan dia bersumpah akan membalas dendam pada Jan. Jan dan timnya kemudian menuju barak di mana mereka bertemu dengan seorang panglima perang, Kafarot. Kafarot bertanya apa yang mereka inginkan, dan Jan mengungkapkan bahwa mereka menangkap 2 Dark Elf di hutan Treant. Dia menyebutkan bahwa mereka berhasil mendapatkan beberapa info intelijen tentang benteng Hilton. Dan setelah membaca surat itu, Kafarot terkejut. Dia memuji Jan, memberitahunya bahwa dia telah sangat membantu mereka, itulah sebabnya mereka akan menyiapkan hadiah untuknya. Tim diberikan banyak rasa hormat sambil juga memberikan tim 2 koin perak dan sebuah buku skill, Stun. Jan senang dengan hadiahnya karena dia tidak pernah berharap mendapatkan hal sebaik ini dari misi sampingan. Yan lalu memberitahu Yulan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah, dan Yulan bertanya apa rencananya. Yan menjawab bahwa yang biasa dia lakukan adalah grinding monster dan menaikkan level. Jauh di lubuk hatinya, Yan sudah berpikir untuk grinding monster elite Raja Singa Kato. Saat mereka akan pergi, Yao meyakinkannya bahwa dia akan menjual barang rampasan dan mengirimkan bagian uangnya melalui surat. Setelah mereka pergi, Tang memegangi Yan seperti bayi, memintanya untuk segera mengajarinya cara bermain Arcane Mage dengan benar. Jan setuju untuk melakukannya, tapi menyarankan agar mereka mengganti perlengkapan terlebih dahulu. Tidak lama setelah itu, mereka tiba di toko pandai besi, dan Jan membeli sejumlah gauntlet dan pelindung kaki untuk dirinya sendiri. Setelah ini selesai, Jan memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk berangkat ke perbukitan Rhine untuk menaikkan level. Yan berjanji akan mengajari Tang cara menggunakan kelasnya dengan benar dalam perjalanan ke perbukitan. Segera setelah itu, mereka tiba di perbukitan Rhine, dan Yan memberitahu Tang bahwa gua-gua di perbukitan memiliki banyak monster kelelawar, jadi mereka menjatuhkan gigi kelelawar. Yan memberi Tang waktu 1 jam untuk farming gigi kelelawar agar dia bisa melihat berapa banyak yang bisa dia kumpulkan. Tang dengan antusias menyetujuinya, dan dia berlari ke gua untuk mulai memanggang kelelawar dengan api. Pada saat yang sama, Yan juga memutuskan untuk memburu monster agar dia tidak tinggal diam. Yan menebas kelelawar dengan cukup mudah menggunakan belatinya, dan hanya dalam setengah jam, Yan telah mengalahkan banyak kelelawar. Dia bertanya-tanya, berapa banyak kelelawar yang telah dibunuh Tang pada saat itu, tapi tiba-tiba Tang menghubunginya, memberitahunya bahwa dia sedang dikejar oleh pemain dengan nama merah. Pada dasarnya, mereka adalah pemain yang secara ilegal membunuh pemain lain dalam game. Yan terkejut mendengarnya, dan Tang mengatakan kelompok itu berasal dari Guild Radiant Sacred Flame yang segera membuat Yan bertindak. Yan mulai bergerak, dan dia memberitahu Tang untuk tetap aman sampai dia tiba di sana. Yan bertanya bagaimana dia bertemu dengan pemain merah, dan Tang menjawab bahwa dia hanya sibuk membunuh monster kelelawar, tapi tiba-tiba dia bertemu dengan pemimpin level 3 mereka. Ternyata mereka berspesialisasi dalam membunuh pemain lain untuk mencuri perlengkapan mereka. Yan mendesak Tang untuk membuat mereka terus berlari, berputar-putar sampai dia tiba di sana, agar dia bisa bersenang-senang dengan mereka. Tidak lama setelah itu, Yan tiba di lokasi, dan dia melihat tim itu di kejauhan. Pemimpin tim, Dion Kang, adalah seorang elemental mage, dan mereka yakin Tang tidak akan bisa lolos dari mereka. Ternyata, jika seorang pemain dengan nama merah terbunuh, semua perlengkapan yang mereka kenakan akan jatuh. Dan karena Yan bisa melihat Kang mengenakan set Fire Chaser, Yan sudah bersemangat untuk menghabisi tim itu.
Dia mengaktifkan stealth-nya dan mengejar tim itu, tapi tahu bahwa dia harus berhati-hati karena tim itu pasti cukup mampu karena mereka memutuskan untuk menyergap pemain lain. Tepat pada saat itu, salah satu anggota tim memperhatikan bahwa Kang melihat sekeliling dengan aneh, dan tampaknya Kang berhasil menyadari keberadaan Yan, meskipun dia dalam mode stealth. Sebelum Yan bisa mencapainya, Kang melesat dari tempatnya sambil melancarkan serangan api, memberitahu Yan bahwa dia telah menunggunya. Stealth Yan pecah, memberi yang lain kesempatan untuk menyadari kehadirannya. Mereka aktif mulai memburunya, dan Yan menyadari bahwa Kang harus disingkirkan karena dia adalah ancaman serius. Untuk memperpendek jarak di antara mereka, Yan mengaktifkan gulungan kecepatan yang memberinya peningkatan kecepatan 20% selama 30 detik. Serangan Kang berhasil mengenai Yan, mengurangi sebagian HP-nya, tapi ini tidak menghentikannya untuk maju dengan kecepatan kilat. Dia mencapai Kang bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dan dia melepaskan skill Assassinate, menusukkan belatinya ke dadanya untuk mengurangi 40 HP dari kesehatan pria itu. Kang segera membalas dengan semburan api lain yang mengenai Yan, tapi dia berhasil menghindari serangan itu. Lawan lain menyusul dengan serangan lain, tapi Yan menangkis serangan itu dengan belatinya. Yan berhasil menghindarinya, tapi masih terkena cahaya suci. Yan mengabaikan keduanya dan langsung menuju Kang. Yan menebas Kang begitu keras hingga mengurangi sebagian besar HP-nya. Melihat betapa parahnya Yan mendesaknya, Kang berteriak pada anak buahnya menyuruh mereka untuk membantunya. Anak buahnya memberitahunya bahwa mereka tidak bisa mengejarnya karena kecepatannya. Yan akhirnya mencapai Kang, dan dia melancarkan Vital Strike yang akhirnya membunuh Kang. Dia mendapatkan 1 poin prestis dari ini, dan semakin tinggi prestisnya, semakin mudah untuk menerima misi di mana dia bisa menikmati diskon. Selain itu, semua perlengkapan Kang jatuh. Tapi sebelum anak buah Kang bisa mengambilnya kembali, Yan mendapatkan set Chaser. Pria dengan Great Sword mengayun ke arah Yan, memaksanya untuk mundur. Yan mulai melarikan diri, dan para anak buah mengejarnya karena mereka tahu kesehatannya menipis. Begitu ada sedikit jarak di antara mereka, Jan mengaktifkan perban tempur untuk memulihkan HP-nya. Saat HP-nya kembali ke tahap optimal, Jan berbalik menghadap 2 orang yang mengejarnya. Dengan kelincahan yang luar biasa, Jan menebas pendekar pedang itu dengan skill Vital Strike sebelum dia berpindah posisi di belakangnya. Dia menebasnya dari belakang, memaksa pria itu melompat mundur untuk mencoba memberi jarak antara dirinya dan Jan. Namun, ini tidak membantunya karena Jan mengeluarkan panah otomatisnya, dan dia menembakkan 3 anak panah ke pria itu. Pria itu menyadari bahwa HP-nya akan habis, dan dia berbalik dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, Yan mendekat dengan cepat, menebasnya dari belakang, orang itu menjatuhkan jarahannya, dan Yan mengambilnya juga. Yan kemudian beralih ke pendeta yang sudah panik karena hanya dia yang tersisa. Dia memohon untuk diampuni, tetapi Jan tidak akan melepaskannya sambil mengingatkannya bahwa dia bersenang-senang saat menyemburnya dengan cahaya suci. Setelah mengalahkan pendeta itu, Jan juga mendapatkan peralatannya, dan Jan senang karena mendapatkan set pengejar api, yang merupakan item perunggu. Dia berencana memberikan set pengejar api kepada Tang karena dia menggunakan sihir api. Dan untuk yang lainnya, Yan berencana untuk menjual semuanya. Dia kemudian menghubungi Tang, menanyakan di mana dia berada, dan Tang memberitahukan koordinat persisnya. Yan meyakinkan Tang bahwa dia akan segera bergegas menemuinya. Saat itu juga, Tang mendapat pemberitahuan bahwa Yan memiliki set pengejar api untuknya, dan Tang sangat terkejut. Dia bertanya pada Yan di mana dia mendapatkan set itu, dan Yan mengungkapkan bahwa dia mendapatkannya dari salah satu orang yang dia bunuh. Tang terkesima karena betapa hebatnya temannya itu. Bahkan, dia siap mati saat itu juga karena telah mendapatkan jarahan yang bagus. Yan kemudian memberitahu Tang untuk menunggu beberapa menit karena dia harus mengalahkan sekelompok penjahat. Sementara itu, bawahan Kang mendapat pemberitahuan bahwa rekan mereka telah tewas, dan ini membuat mereka sangat terkejut karena Kang cukup kuat berkat set pengejar. Mereka juga panik ketika menyadari bahwa Kang pasti kehilangan perlengkapannya. Kelompok itu berasumsi bahwa Kang pasti tewas di tangan sekelompok orang. Saat itu juga, mereka mengetahui bahwa orang yang membunuh Kang hanyalah seorang pencuri. Mereka tidak mau percaya dengan apa yang mereka dengar karena Kang cukup kuat. Tim itu memegangi kepala mereka ketakutan, karena tidak bisa dipahami oleh mereka bahwa seorang pencuri level 3 sendirian menghabisi Kang dan timnya. Pemimpin tim kemudian memberitahu timnya bahwa Kang sendirilah yang mengkonfirmasi semuanya. Berkat informasi dari Kang, mereka bisa mengetahui nama Yan. Ternyata Guild telah mengeluarkan perintah bunuh pada Yan, dan siapapun yang membunuhnya akan diberi hadiah 5 koin perak. Tanpa mereka ketahui, Yan sebenarnya sedang menguntit mereka, dan dia bisa mendengar semua yang mereka katakan. Jan terkejut bahwa mereka memasang harga yang begitu besar untuk kepalanya. Pada saat yang sama, Jan tertarik untuk melihat bagaimana mereka berencana memburunya. Akajan kemudian mengaktifkan skill sembunyi-sembunyinya untuk diam-diam mengikuti kelompok itu.
Saat itu juga, mereka mendengar suara gemerisik di depan mereka. Dan tepat saat mereka bersiap untuk melawan apa yang mereka yakini mungkin Jan, mereka terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah seekor pemimpin rusa bertanduk. Ini juga masalah besar yang harus mereka hadapi saat itu, tetapi ini memberikan kesempatan sempurna bagi Jan untuk menyelinap ke arah mereka. Pemimpin kelompok itu, yang seorang tank, bergegas menuju rusa dan mendesak timnya untuk mendukungnya. Dia menghalangi jalan rusa, sementara yang lain menebas rusa berulang kali, mengurangi poin kesehatannya. Sementara itu, para mage memberikan dukungan dari belakang, dan tiba-tiba salah satu dari mereka dikalahkan. Jan melancarkan serangan cepat yang menebas keduanya. Dan bahkan ketika salah satu dari mereka mencoba meminum ramuan, Jan menghentikannya, menebas kepalanya sebelum dia sempat melakukannya. Yang satunya tertegun, dan Jan menggunakan kesempatan itu untuk mengejarnya, tetapi orang itu menangkis serangan Jan dengan tongkatnya. Sementara itu, pemimpin tim menyadari bahwa mereka tidak mendapatkan buff dari belakang. Dan ketika dia berbalik untuk menilai situasi, dia menyadari bahwa mereka sedang disergap oleh Jan. Karena mereka diserang dari dua arah, pemimpin tim menyarankan agar mereka menghabisi rusa terlebih dahulu sebelum mengejar Jan. Sementara tim sibuk mengurus rusa, Jan telah menghabisi para buffer mereka, dan pada titik ini, dia tinggal menghadapi tim. Namun, dia menyadari bahwa trio yang tersisa adalah petarung jarak dekat, dan meskipun sisa HP mereka tidak banyak, ini lebih berisiko daripada situasi 1 lawan 1. Pemimpin tim marah ketika menyadari bahwa Jan telah membunuh 5 anggota guild mereka, dan dia memberitahu rekan satu timnya bahwa dia sudah memanggil bala bantuan, jadi mereka hanya perlu bertahan sebentar. Melihat trio itu enggan melawannya, Jan memutuskan untuk memanfaatkannya, mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi. Pemimpin tim kemudian memberitahu Jan bahwa rencananya untuk memecah belah mereka agar bisa menyerang satu persatu tidak akan berhasil. Jan segera menyadari bahwa bala bantuan akan segera tiba, jadi mereka mencoba mengulur waktu. Jan kemudian berbalik, memberitahu tim bahwa dia akan bermain dengan mereka lain kali. Dia melesat pergi, memaksa trio itu untuk mengejarnya untuk mencoba mencegahnya melarikan diri karena bala bantuan sudah dalam perjalanan. Namun, mereka akhirnya kehilangan jejaknya karena dia terlalu cepat. Yan menciptakan jarak yang jauh di antara mereka karena dia memahami medan lebih dari siapapun, jadi tidak mungkin mereka bisa menangkapnya. Setelah dia melarikan diri, dia memutuskan untuk masuk ke gua tempat Tang bersembunyi. Dalam sekejap, dia tiba di tempat Tang bersembunyi, dan dia mengejutkannya dengan tiba-tiba muncul entah dari mana. Yan kemudian menyuruhnya untuk segera memakai set pengejar api yang dia dapatkan dari Kang. Tanpa ragu-ragu, Tang memakainya dan dia langsung menerima buff yang membuat Yan terkesan karena dia percaya bahwa Tang akhirnya memiliki peralatan yang tepat untuk menantang quest dungeon tingkat tinggi bersamanya. Ternyata ada peti harta karun perak di gua laba-laba dan kesanalah Yan ingin mereka tuju. Yan mulai bergegas sementara Tang mengikutinya dari belakang. Dia membersihkan jalan dengan panah otomatis dan bautnya, mengalahkan laba-laba dengan cukup mudah. Tang juga melakukan bagiannya dengan membakar laba-laba hingga musnah. Tang sangat terkesan dengan peralatan barunya, karena itu memungkinkannya untuk mengalahkan monster yang bahkan levelnya di atasnya. Dengan kerja sama tim mereka yang luar biasa, mereka berhasil menembus gua sampai akhirnya mencapai gua tempat harta karun itu berada. Tang terkejut, dan dia bertanya pada Yan bagaimana dia tahu ada harta karun di sana, dan dia berbohong bahwa dia melihatnya sambil lalu saat mencarinya. Tang kemudian memberitahu Yan bahwa ada masalah karena mereka tidak memiliki skill membuka kunci, tetapi Yan meyakinkannya bahwa ini bukan masalah karena game ini dikembangkan dengan cermat.